Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewanggia Priyani Karuniawati, NIM 190003130 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya sebagai salah satu tugas dari mata kuliah penelitian sastra yang diampu oleh Ibu Yosi Wulandari MPD. Judul proposal penelitian sastra saya yaitu Ekokritik dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. Proposal penelitian ini yaitu terdiri dari bab 1 berupa pendahuluan, bab 2 yaitu kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, dan daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Karya sastra mempunyai beraneka macam jenis, diantaranya puisi, prosa, drama, pantun, dongeng, dan hikayat. Novel merupakan karya prosa fiksi dengan runtutan peristiwa atau kisah kehidupan seseorang serta orang-orang di sekitarnya yang panjang dan kompleks dengan menonjolkan watak dan sifat setiap tokoh atau pelaku. Proses penciptaan sebuah karya sastra dapat berkaitan dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun budaya masyarakat setempat. Karya sastra dan alam selalu dikaitkan oleh para sastrawan untuk mengungkapkan masalah mengenai krisis lingkungan alam yang ada di bumi. Lingkungan alam selalu dijadikan latar fisik maupun objek yang selalu ada di dalam sebuah karya sastra. Seperti yang terdapat dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis ini menceritakan tentang 5 pelajar yang melakukan ekspedisi ke Gunung Wilis untuk mengisi liburan semester. Alih-alih mendapatkan pengalaman menikmati alam, mereka justru terlibat dalam pertentangan dua kelompok pada dimensi lain di Gunung Wilis. Novel ini menceritakan tentang alam, budaya, ekonomi, dan ruang sosial masyarakat. Oleh karena itu, novel ini menarik untuk dikaji menggunakan teori ekokritik sastra. Adanya keterkaitan alam dengan karya sastra memunculkan sebuah konsep tentang permasalahan ekologi dalam sastra, yaitu ekokritik atau ekokritisme. Istilah tersebut digunakan untuk kritik sastra yang berhubungan dengan lingkungan. Kajian ekokritik dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis kemudian akan digunakan sebagai alternatif bahan ajar teks sastra, yaitu dalam materi teks novel pada kelas 12 SMA. Penelitian ini sebagai alternatif bahan ajar teks novel kelas 12 SMA yang terdapat dalam kompetensi dasar 3.8 dan kompetensi dasar 4.8. Kompetensi dasar 3.8 yaitu menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang dibaca, dan kompetensi dasar 4.8 yaitu menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang baik secara lisan maupun tulis. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan terkait dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, belum diketahui ekokritik sastra yang terdapat dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang kedua, yaitu belum diketahui etika lingkungan yang terdapat dalam novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang ketiga, belum diketahui peran yang dimainkan oleh latar fisik lingkungan dalam alur yang terdapat pada novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Dan yang keempat, belum diketahui novel Petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis sebagai alternatif bahan ajar teks sastra di SMA. Yang selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian, maka fokus penelitian sebagai berikut.
Yang pertama, etika lingkungan yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang kedua, peran yang dimainkan oleh latar fisik lingkungan dalam alur yang terdapat pada novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Dan yang ketiga yaitu novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari sebagai alternatif bahan ajar teks sastra di SMA. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah etika lingkungan yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari? Yang kedua, bagaimanakah peran yang dimainkan oleh latar fisik lingkungan dalam alur yang terdapat pada novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari? Dan yang ketiga yaitu bagaimanakah novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis sebagai alternatif bahan ajar teks sastra di SMA. Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan etika lingkungan yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang kedua, mendeskripsikan peran yang dapat dimainkan oleh latar fisik lingkungan dalam alur yang terdapat pada novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Dan yang ketiga, mendeskripsikan novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis sebagai alternatif bahan ajar teks sastra di SMA. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu penambah pengetahuan penelitian sastra. Di bidang analisis karya sastra terkhusus dalam novel menggunakan kajian ekokritik sastra. Selain itu juga sebagai bahan menambah wawasan serta minat peneliti di bidang sastra. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini dapat memperkaya peneliti pada khususnya dan pada pembaca pada umumnya mengenai karya sastra khususnya novel yang dianalisis menggunakan kajian ekokritik. Yang kedua, penulis memilih novel dijadikan objek penelitian agar dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar dalam materi teks novel pada kelas 12, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan apresiasi peserta didik terhadap karya sastra khususnya dalam novel, dan peserta didik dapat mengambil pesan moral yang terdapat dalam novel yang telah mereka baca. Dan yang ketiga, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian di masa mendatang. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Selanjutnya yaitu kajian hasil penelitian yang relevan. Kajian penelitian yang relevan bertujuan untuk mengembangkan penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan atau pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut. Penelitian relevan pertama oleh Diaul Hairah pada tahun 2018, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul penelitian Ekokritik Sastra pada Novel Rahasia Pelangi karya Riawani, Elita, dan Sabrina W.S. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Diaul Hairah dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama mengkaji novel menggunakan kajian ekokritik sastra. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Diaul Hairah menggunakan subjek penelitian novel Rahasia Pelangi karya Riawani, Elita, dan Sabrina W.S. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Penelitian relevan yang kedua yaitu oleh Muhammad Alfian Hermawan pada tahun 2021. Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan dengan judul penelitian yaitu Kajian Ekologi Sastra dalam Cerita Rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan kesesuaiannya sebagai alternatif bahan ajar sastra.
Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Hermawan dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan selanjutnya yaitu terdapat pada bagian tujuan, yaitu sama-sama untuk mendeskripsikan etika lingkungan, mendeskripsikan peran latar fisik lingkungan. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alfian Hermawan menggunakan subjek penelitian cerita rakyat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek novel Petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Penelitian relevan yang ketiga oleh Rani Widya pada tahun 2019, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul penelitian Analisis Ekokritik Sastra, Novel Pink, A Message from Borneo, karya Riawani Elita dan Sabrina W.S. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rani Widya dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama mengkaji novel menggunakan kajian ekokritik sastra. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rani Widya menggunakan subjek penelitian novel Pink, A Message from Borneo, karya Riawani Elita dan Sabrina W.S. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek novel Petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis, karya Muhammad Irmawan Jauhari. Penelitian relevan keempat yaitu dilakukan oleh Ammar Akbar Fauzi pada tahun 2014, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul penelitian Kritik Ekologi dalam Kumpulan Cerpen Kayu Naga karya Kori Layun Rampan melalui pendekatan ekokritik. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ammar Akbar Fauzi dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ammar Akbar Fauzi dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan kajian ekokritik sastra. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ammar Akbar Fauzi menggunakan subjek penelitian Kumpulan Cerpen Kayu Naga karya Kori Layun Rampan. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek novel Petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang terakhir, penelitian relevan kelima oleh Yeni Fatimah Hermawan J. Waluyo Budi Waluyo pada tahun 2021, mahasiswa Universitas 11 Maret dengan judul penelitian ekokritik pada novel Kekal karya Kalu Kancana serta pemanfaatannya dalam pembelajaran sastra di SMA yang terdapat dalam Jurnal Bahasa Sastra dan Pengajarannya volume 9 nomor 2 tahun 2021. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fatimah Hermawan J. Waluyo Budi Waluyo dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta sama-sama mengkaji novel menggunakan kajian ekokritik sastra. Penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini. Perbedaan terletak pada subjek penelitiannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fatimah Hermawan J. Waluyo Budi Waluyo menggunakan subjek penelitian novel Kekal karya Kalu Kancana, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek novel Petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama, hakikat novel Petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari sebagai suatu karya sastra. Novel merupakan salah satu hasil karya sastra yang berbentuk prosa, kemudian di dalamnya mempunyai unsur peristiwa, tokoh, penokohan, alur, latar, serta sudut pandang. Dalam novel terdapat rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Nurkiantoro tahun 2010. Novel sebagai suatu hasil karya sastra mempunyai unsur-unsur pembangun yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Unsur pembangun novel dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kesatuan antara berbagai unsur yang dibangun akan menjadikan novel yang sempurna dan berwujud. Novel ini merupakan novel yang ditulis oleh Muhammad Irmawan Jauhari yang menceritakan tentang petualangan Ganesha, bercerita tentang 5 pelajar yang melakukan ekspedisi ke Gunung Wilis untuk mengisi liburan semester.
Pesan moral yang terdapat dalam novel ini adalah bahwa tidak dapat dipungkiri manusia dengan segenap perbuatannya berpotensi merusak alam sekaligus bisa memperbaikinya. Kerusakan di kawasan Gunung Wilis tidak semata kerusakan fisik, namun juga budaya, ekonomi, dan ruang sosial masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ekokritik sastra. Ekokritik hadir sebagai pendekatan yang akan mengkritik ekologi dalam karya sastra. Ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya disebut ekologi. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah permasalahan ekologi. Menurut Endraswara pada tahun 2016 menyatakan bahwa ekologi sastra merupakan ilmu ekstrinsik sastra yang mendalami masalah hubungan sastra dengan lingkungannya. Istilah ekokritik berasal dari bahasa Inggris yaitu ekokritism. Kata ekokritism sendiri berasal dari gabungan dua kata yaitu ekologi dan kritism. Ekologi yang diartikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitarnya. Sedangkan kritism diartikan sebagai kritik atau kecaman, tanggapan, dan kupasan yang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik, buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Fokus ekokritik sastra adalah mengeksplorasi cara membayangkan dan menggambarkan hubungan antara manusia dengan lingkungan dalam segala bidang sebagai hasil budaya. Yang selanjutnya yaitu etika lingkungan. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik dan buruk perilaku manusia berupa perintah yang harus dipatuhi serta larangan yang harus dihindari. Kraft tahun 2010. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup, termasuk apa yang harus diputuskan manusia dalam membuat pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada lingkungan hidup. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Terdapat 9 prinsip moral yang dapat dijadikan acuan atau tuntunan bagi manusia dalam bertingkah laku dalam memperlakukan alam menurut Kraft tahun 2010. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integritas moral. Yang selanjutnya yaitu peran latar fisik lingkungan. Karya sastra sering memanfaatkan alam sebagai latar fisik atau objek penceritaannya. Alam menjadi bagian penting dalam sebuah karya sastra. Lingkungan sebagai faktor yang berdampak langsung pada proses kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi makhluk hidup yang ada di bumi. Sastra, manusia, dan lingkungan merupakan hal yang selalu berhubungan. Ketiganya saling membutuhkan untuk dapat mempertahankan harmoni tersebut. Banyak pengarang memanfaatkan alam sebagai salah satu inspirasi dalam menghasilkan karya sastranya. Menurut Endraswara tahun 2016, timbal balik antara lingkungan dan sastrawan merupakan cara sastrawan memanfaatkan lingkungan sebagai inspirasinya dalam menciptakan karya sastra. Selain itu, sastrawan juga menjadi bentuk personifikasi bagi lingkungan untuk menyampaikan pesannya melalui karya dari sastrawan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi ajar yang disusun secara sistematis dan berisi konsep-konsep yang akan membimbing siswa menuju pencapaian suatu kompetensi. Bahan ajar dapat digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar memiliki manfaat yang memberikan pengaruh besar terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Menurut Rahmanto, tahun 1992, terdapat 3 aspek yang penting dalam memilih bahan pengajaran sastra, yaitu aspek bahasa, aspek psikologi, dan aspek latar belakang budaya.
Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir, dengan judul penelitian Ekokritik dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Willis sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA, akan dianalisis menggunakan kajian ekokritik sastra. Lalu fokus penelitian dalam proposal ini yaitu etika lingkungan, latar fisik lingkungan, dan alternatif bahan ajar. Prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Kraft tahun 2010 ada 9. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang kesembilan, prinsip integritas moral. Kemudian, penelitian ini akan dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. Kriteria bahan ajar menurut Rahmanto tahun 1992, yang pertama yaitu aspek kebahasaan, yang kedua aspek psikologis, yang ketiga aspek latar belakang budaya. Lalu disimpulkan. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut sebagai metode etnografi karena awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif, menurut Sugiono tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Yang pertama yaitu tempat penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengambil sumber data penelitian dari novel petualangan Ganesha, Ekspedisi Willis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Serta penelitian sastra yang dilakukan adalah penelitian non-lapangan, sehingga proses penelitian sastra ini dapat dilakukan dimanapun dan tidak terikat oleh tempat. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam melakukan proses penelitian ini kurang lebih selama 3 bulan, dimulai dari proses pengumpulan data, analisis dan pengolahan data, serta penyusunan laporan hasil penelitian hingga kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel petualangan Ganesha Ekspedisi Willis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Sedangkan objek penelitian ini adalah ekokritik sastra dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Willis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode SIMAK. Metode SIMAK yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan bahasa secara lisan, tetapi juga penggunaan bahasa secara tertulis. Menurut Mahsun tahun 2012. Proses menyimak objek yang akan diteliti, objek penelitian yang akan diteliti terdapat dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Willis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik baca dan catat. Teknik baca yaitu teknik yang dilakukan dengan cara membaca karya sastra yang akan dianalisis agar peneliti mendapatkan data yang akan dianalisis sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu teknik catat merupakan teknik yang digunakan untuk mencatat data-data yang ditemukan dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Willis karya Muhammad Irmawan Jauhari. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Menurut Sugiono 2019. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka instrumen dalam penelitian ini merupakan penelitian sendiri atau human instrument. Dengan berbekal pengetahuan teori yang dikuasai oleh peneliti mengenai etika lingkungan dan latar fisik lingkungan. Peneliti menjadi alat pengumpul data utama yang menyesuaikan dengan fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan.
Dalam proses penelitian ini juga dibantu dengan alat bantu berupa kartu data. Kartu data tersebut digunakan untuk mendata data yang didapat selama proses penelitian mengenai ekokritik sastra yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data berupa keajegan serta ketekunan. Ketekunan atau keajegan ini dilakukan sebagai upaya peneliti untuk melakukan pengamatan secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dengan harapan dapat melihat data dan informasi serta fenomena secara lebih cermat dan mendalam terkait proses analisis pendekatan ekokritik yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan Jauhari, sehingga hasil penelitian yang didapatkan dapat maksimal dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain menggunakan teknik keabsahan data berupa keajegan serta ketekunan, pada penelitian ini pengecekan keabsahan data juga diuji menggunakan triangulasi data. Triangulasi data dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Sugiono, tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Analisis data sebagai upaya penulis mencapai tujuan penelitian untuk memecahkan masalah yang diangkat dalam penelitian secara sistematis dan logis, serta untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Rijali, tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif ini mempunyai fungsi untuk memecahkan permasalahan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklasifikasikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data yang didapat selama proses penelitian berlangsung. Tujuan dari proses analisis data ini yaitu untuk mendeskripsikan data penelitian yang diperoleh sehingga mudah dipahami dan juga dapat mempermudah seorang peneliti dalam menyimpulkan populasi dari data yang didapatkan. Dalam penelitian ini menggunakan novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan sebagai subjek penelitian. Berdasarkan data penelitian yang telah terkumpul, data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan cermat novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan. Yang kedua, mengidentifikasi etika lingkungan dan peran latar fisik lingkungan yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan. Yang ketiga, membuat catatan dalam kartu data berdasarkan hasil analisis untuk menjabarkan hasil analisis data. Yang keempat, mendeskripsikan data yang memuat etika lingkungan dan latar fisik lingkungan yang terdapat dalam novel petualangan Ganesha Ekspedisi Wilis karya Muhammad Irmawan. Yang kelima, menarik kesimpulan mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Dan yang keenam, menyusul hasil analisis untuk dijadikan sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. Berikut merupakan daftar pustaka yang dijadikan sebagai referensi penyusunan proposal penelitian sastra ini. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.